Saudara-saudara Muslim kita menuduh Alkitab diubah-ubah, tapi sampai sekarang ya hampir tanpa bukti. Dan karena sangat susahnya bukti, maka semuanya serba dicari-cari. Contohnya Ibu Irena Handono. Dia ketemu dan membahas terjemahan Imamat 11 ayat 7 di Alkitab tahun 71 tertulis kata babi yang diharamkan, tapi di Alkitab yang sekarang diganti dengan babi hutan katanya. Tujuannya adalah untuk menghalalkan babi. Nah, dengan itu terbukti bahwa Alkitab diubah-ubah. Memang Alkitab, terjemahan Alkitab pada tempo dulu, tahun 41, kemudian tahun 71, mungkin ya tahun 91 yang jelas itu memang menerjemahkan kata aslinya kasir itu ditulis dalam Alkitab dengan babi. Tetapi terjemahan Alkitab tahun 96 menerjemahkan kata kasir itu dengan babi hutan. Maka dituduhlah Alkitab diubah-ubah. Nah, Bu Irena Handono ini bikin konten. Kita tahu padahal yang diubah-ubah itu hanya terjemahannya untuk menyesuaikan perkembangan bahasa atau memperbaiki atau ketemu kata-kata atau kalimat terjemahan yang lebih bagus, lebih tepat supaya lebih mudah dipahami. Kalau bahasa aslinya tetap. Kalau mengubah-ubah terjemahan, coba cek di Google. Kementerian Agama juga telah merevisi Al-Quran itu sebanyak 4 kali sejak tahun 1971 dan yang terakhir 2019. Nah, itu soal merevisi terjemahan. Nah, sekarang kita bahas soal kata babi dan babi hutan. Seperti kita tahu bahwa kata aslinya atau bahasa Ibraninya adalah kasir. Dalam Imamat 11 ayat 7, kasir itu maknanya bisa babi hutan. Keduanya sama haramnya bagi umat Israel, bagi bangsa Yahudi, karena keduanya memang berkuku belah, tapi tidak memamah biak. Artinya tidak mengunyah makanan lebih dari 2 kali. Begitu ada makanan di mulut langsung telan. Nah, babi dan babi hutan ini haram, dua-duanya haram bagi Israel, dan dua-duanya halal bagi Kristen. Jadi kalau sama, masalahnya di mana? Masalahnya di mana dengan pengubahan terjemahan kata tersebut? Kalau keduanya bermakna sama haramnya dan sama halalnya, masalahnya di mana? Terjemahan baru hanya menerjemahkan berdasarkan nalar, terjemahan yang saat ini, yaitu kata kasir diterjemahkan sebagai babi hutan karena umat Israel saat itu baru keluar dari Mesir, dan saat mereka hidup di Mesir mereka tidak mengenal babi ternak. Bagi orang Mesir dituliskan jangankan ternak babi, ternak domba, ternak kambing, ternak lembu itu suatu kejijian bagi mereka. Jadi
kemungkinan bahwa peternakan domba dan sapi itu jauh-jauh, sangat jauh dari wilayah penduduk. Dan para gembalanya pastilah orang-orang dari luar Mesir. Jadi saat Taurat ditulis oleh Musa, bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Israel belum mengenal babi ternak. Kenalnya hanya babi hutan. Jadi logis dan nalar di dalam terjemahannya kata kasir saat itu diterjemahkan sebagai babi hutan. Karena Israel saat keluar dari Mesir tidak mengenal babi ternak. Israel baru mengenal babi ternak pastilah saat mereka tinggal di Kanaan, bergaul dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada Moab, Edom, Amalek, dan lain-lain, Amori. Begitu. Jadi, itulah penjelasan tentang babi dan babi hutan. Tidak ada masalah dalam terjemahannya karena keduanya, yaitu babi dan babi hutan itu haram bagi Israel. Dan keduanya halal bagi orang Kristen. Nah, jadi orang hanya mencari-cari kesalahan, tapi tanpa dasar. Maka gagallah tujuan mereka, bahkan jadi terkesan lucu dan kekanak-kanakan.